semuanya, selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Baiklah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal aplikasi untuk identitas sudut rangkap. Nah, aplikasi sudut rangkap ini akan kita gunakan untuk membahas soal persamaan trigonometri. Akan ada 3 soal yang akan kita bahas. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Himpunan penyelesaian cos 2x ditambah sin x sama dengan 0 untuk x yang besar dari 0 dan kecil dari 270 derajat adalah. Nah, ini merupakan soal persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari pada bab 1. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, nama trigonometrinya itu harus sama. Sedangkan pada soal yang kita punya itu berbeda. Yang satu cos 2x, yang satu lagi sin x. Nah, sehingga ini harus kita samakan. Biasanya kita menyamakannya dengan rumus identitas trigonometri. Tetapi di sini kita bisa memanfaatkan cos 2x, yaitu merupakan sudut rangkap. Nah, kita tahu bahwa sudut rangkap itu rumusnya ada 3 buah, maka kita pilihlah rumus yang sesuai dengan suku selanjutnya, yaitu sin x. Maka dari 3 rumus ini yang bisa kita gunakan adalah rumus ketiga, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sehingga soal kita yang berupa cos 2x ditambah sin x sama dengan 0, itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, kalau kita susun ini menjadi negatif 2 sin kuadrat x ditambah sin x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya boleh kita kali dulu dengan negatif 1 sehingga kita dapatkan 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita misalkan P sebagai sin x, maka kita dapatkan persamaan kuadrat 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, faktornya adalah 2P dikurang 2 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 0, tetapi salah satunya harus kita bagi 2. Nah, yang cocok adalah 2P dikurang 2. Sehingga kita dapatkan faktor P dikurang 1 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 1 atau P sama dengan negatif 1/2. Nah, tadi P kita adalah sin x, berarti artinya sin x sama dengan 1 atau sin x sama dengan negatif setengah. Nah, di sini kita carilah nilai sudut untuk sin x yang bernilai 1. Yaitu yang pertama sin x sama dengan sin 90 derajat. Nah, berarti x sama dengan 90 derajat. Nah, untuk yang sin x sama dengan negatif setengah itu ada 2 nilai. Nah, sin yang bernilai negatif itu di kuadran ketiga dan juga kuadran keempat. Nah, untuk sin yang bernilai setengah adalah 30 derajat, berarti untuk yang kuadran ketiga adalah 210 derajat dan yang untuk kuadran keempat adalah 330 derajat. Nah, karena ini variabelnya adalah x, berarti kita tidak perlu menggunakan rumus yang menggunakan k. Nah, kita langsung saja lihat sesuai dengan intervalnya, yaitu dari 0 sampai 270, maka yang masuk ke dalam interval adalah 90 derajat dan 210 derajat. Jadi hasilnya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu penyelesaian dari cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0 untuk x yang besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat adalah. Nah, untuk soal nomor 2 ini mirip dengan soal nomor 1, di mana kita perlu menyamakan nama trigonometri dan juga nama variabelnya. Nah, karena di sini cos 2x sedangkan temannya adalah cos x, berarti ini bisa kita gunakan rumus sudut rangkap yang kedua, yaitu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, sehingga soal kita yang berupa cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, itu bisa kita ubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1 dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0.
Nah, kalau kita selesaikan, ini menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan P sama dengan cos X, sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat berupa 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan didapat faktornya 2P dikurang 2 dikali 2P dikurang 1. Nah, dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga jika kita bagi 2P dikurang 2, kita dapatkan faktor P dikurang 1 dan juga 2P dikurang 1 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 1 atau P sama dengan 1/2. Nah, karena P tadi adalah cos X, berarti cos X sama dengan 1 dan juga cos X sama dengan 1/2. Nah, cos X yang bernilai 1 itu adalah 0, di mana kuadran yang positifnya adalah kuadran 1 dan juga kuadran keempat. Nah, berarti pada kuadran 1 langsung 0, sedangkan pada kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang 0, dapatnya 360 derajat. Nah, kemudian untuk cos X yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat, dan karena positif berarti itu juga di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, jadi hasilnya adalah 60 derajat dan juga 300 derajat. Nah, karena di sini variabelnya hanya X, berarti hasil nilai-nilai ini merupakan jawabannya. Jadi, pada objektif adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Penyelesaian dari cos 6X ditambah sin 3X dikurang 1 sama dengan 0 untuk X yang besar dari 0 dan kecil dari 90 derajat adalah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cos 6X adalah rangkap dari sin 3X. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ketiga, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, cara penggunaannya adalah cos 6X itu merupakan rangkap dari 3X. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Nah, jadi kalau 6X ini menjadi 3X, kalau 4X berarti 2X, kalau 8X ya berarti 4X. Nah, jadi tinggal dibagi 2. Sehingga soal kita cos 6X ditambah sin 3X dikurang 1 sama dengan 0, itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X ditambah sin 3X dikurang 1 sama dengan 0. Ini kalau dioperasikan kita dapatkan negatif 2 sin kuadrat 3X ditambah sin 3X sama dengan 0. Kalau kita misalkan P sama dengan sin 3X, nah, maka kita dapatkan persamaan negatif 2P kuadrat ditambah P sama dengan 0. Atau boleh kita kalikan dengan negatif menjadi 2P kuadrat dikurang P sama dengan 0. Cara pemfaktorannya adalah kita keluarkan P, berarti P di dalam kurung 2P dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 0 dan P sama dengan 1/2. Nah, karena tadi P adalah sin 3X, berarti sin 3X sama dengan 0 dan sin 3X sama dengan 1/2. Nah, sin yang bernilai 0 adalah 0 derajat di kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, kuadran 1 adalah 0 derajat, sedangkan kuadran 2 yaitu 180 derajat dikurang 0 derajat adalah 180 derajat. Kemudian untuk sin yang bernilai setengah itu adalah 30 derajat dan positif di kuadran 1 dan kuadran kedua. Berarti nilainya adalah 30 derajat dan juga 150 derajat. Nah, karena di sini nama sudutnya adalah 3X, berarti itu kita menggunakan rumus X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Sehingga ini jadinya 3X sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 3X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 3X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan terakhir 3X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini saya urutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Lalu kalau sama-sama kita bagi 3 semua ruas, berarti kita dapatkan X sama dengan 0 ditambah K kali 120 derajat. Yang ini X sama dengan 10 derajat ditambah K kali 120 derajat. Yang ini X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 120 derajat. Dan yang terakhir X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Kalau yang kedua X-nya sama dengan 10. Kalau yang ketiga X-nya sama dengan 50 derajat. Dan yang terakhir sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, yang pertama X-nya didapat 120 derajat. Untuk yang kedua itu didapat 130 derajat. Untuk yang ketiga itu kita dapatkan 170 derajat. Dan untuk yang terakhir itu kita dapatkan 180 derajat. Karena interval yang kita gunakan adalah dari 0 sampai 90 derajat, maka yang masuk interval adalah 0, 10 derajat, 50 derajat, dan juga 60 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah, demikianlah pembahasan dari soal aplikasi untuk identitas sudut rangkap. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Nah, untuk video berikutnya adalah mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.